fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya One Piece manga chapter 1049 sudah tayang. Kali ini kita akan bahas secara tuntas karena ternyata banyak sekali yang mengungkap misteri tentang Kaido. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. One Piece manga chapter 1049 diawali dengan benturan haki yang sangat sengit dari serangan Luffy dan juga Kaido. Kita juga melihat ternyata Kaido juga melapisi seluruh tubuhnya dengan haki yang membuat Kaido bisa mengcounter serangan Gomu-Gomu no Bejrengan dari Luffy. Tapi di sini kita bisa melihat benturan ini sepertinya menunjukkan keunggulan dari Luffy yang begitu luar biasa yang membuat Kaido sangat kewalahan menghadapinya. Sambil menghadang tangan Luffy dengan mulutnya, Kaido di mode naga memuji kekuatan Luffy. Kaido mengatakan, "Luar biasa, aku harus memujimu karena bisa sampai sejauh ini. Tapi kau tidak akan pernah bisa mengubah dunia." Luffy terlihat sangat serius dan berusaha untuk terus menghantam Kaido dan mengalahkannya. Scene berpindah ke masa lalu, tepatnya di kerajaan Vodka. Saat itu Kaido masih berusia 10 tahun. Semua orang memuji Kaido sebagai prajurit terkuat yang pernah ada. Karena dia masih berumur 10 tahun, tapi bisa mengalahkan siapapun yang ada di sana. Kaido yang secara fisik memang berbeda dari yang lain karena dia terlihat seperti raksasa, masih merasa belum puas dengan kekuatan yang dia miliki yang membuatnya menjadi prajurit terkuat saat itu. Di sisi lain, kerajaan Vodka yang merupakan tempat Kaido tinggal dalam kondisi yang bermasalah karena kerajaan ini harus terus-menerus mencuri harta jarahan dari penduduknya ataupun dari orang-orang yang datang ke kerajaan itu untuk membayar upeti kepada Celestial Dragon atau Tenryubito. Karena jika mereka tidak membayar upeti, maka mereka akan kehilangan kedudukan di dunia. Tentu saja Kaido merasa sangat muak dengan hal itu. Kaido mempertanyakan mengapa kerajaannya begitu tunduk kepada Tenryubito. Bahkan kerajaannya pun sampai membiarkan angkatan laut untuk menangkap Kaido. Di sini, Raja Kerajaan Vodka mengatakan, "Kami sudah menawarkanmu untuk masuk ke angkatan laut. Jujur saja, negeri ini tidak bisa menanganimu." Sambil diikat dengan rantai yang besar oleh angkatan laut, Kaido marah karena dia tidak mau menjadi anjing pemerintah. Di sini ternyata kerajaan Vodka mendapatkan tawaran dari armada angkatan laut. Jika mereka menyerahkan Kaido, maka mereka akan mendapatkan posisi pada referee. Tentu saja di sini mereka langsung mengikuti perintah dari angkatan laut itu. Kaido tentunya marah karena dia merasa tidak mau menjadi alat politik bagi kerajaannya. Ternyata beberapa tahun kemudian terungkap jika Kaido berhasil melarikan diri dari angkatan laut. Kaido pun menjadi salah satu orang paling dicari. Yang unik dari Kaido, ketika dia merasa lapar, dia akan langsung menyerahkan diri ke tempat angkatan laut yang terdekat. Tujuannya sebenarnya Kaido ingin mengambil seluruh makanan di sana. Setelah kenyang, Kaido akan kembali melarikan diri. Yang unik di sini, ternyata tidak ada yang bisa menghentikan Kaido. Walaupun dia masuk ke angkatan laut, dia dengan mudah bisa mengalahkan seluruh personil yang ada di sana, lalu kemudian kabur. 44 tahun sebelum pertarungan antara Luffy dengan Kaido, Kaido berada di Pulau Bajak Laut Full Lalet. Dia berhasil mengalahkan pemimpin bajak laut di sana dengan sangat mudah sekali. Kekuatan Kaido ini membuat semua orang kagum. Dan ternyata disitulah dia bertemu dengan Shirohige alias Edward Nugget. Di sini Shirohige menanyakan kepada Kaido dengan sebutan bocah, apakah dia mau menjadi bajak laut karena bajak laut Trox the Shebek ingin bertemu dengannya. Ternyata Kaido yang awalnya bingung akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut itu. Dan inilah membuat mereka tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan menjadi bajak laut terkuat yang pernah ada. Sampai pada kejadian menuju pertarungan di God Valley. Di sini Kaido dipanggil oleh Trox the Shebek untuk mempersiapkan dirinya. Ternyata informasinya menyebutkan jika bajak laut Trox kalah di God Valley itu, dikalahkan oleh gabungan kekuatan antara Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Kekalahan bajak laut Rock ini membuat semua orang kagum dengan kekuatan dari angkatan laut. Di sini ternyata Kaido tidak mau bekerja sama lagi dengan sisa dari pengikut Trox the Shebek. Dia memutuskan untuk bergerak sendiri. Bahkan Big Mom meminta Kaido untuk tidak pergi kemana-mana, tapi Kaido tidak mengindahkannya. Akhirnya terpecahlah seluruh member dari bajak laut Rock the Shebek. 10 tahun sejak kejadian itu, Kaido sudah memiliki anggota bajak lautnya sendiri, di mana kali ini dia sudah mendapatkan King sebagai salah satu kepercayaannya. Bahkan saat itu, dia sudah ada di Wano dan sedang berdiskusi dengan Kurozumi Higurashi yang sedang mempengaruhinya. Higurashi mengatakan jika
Sejak insiden God Valley 10 tahun yang lalu, Kaido sekarang dikenal sebagai perwujudan kekejaman. Dan hal itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dunia. Tentu saja Kaido setuju dengan hal itu. Dan mulai dari sekarang, semuanya akan berpusat di sekitar mantan anggota bajak laut Rocks. Dan ternyata memang benar, para Yonko pun sebenarnya sebagian besar adalah mantan anggota bajak laut Rocks. Higurashi pun memberikan saran kepada Kaido yang membuat Kaido pun langsung menciptakan suatu pemerintahan anarki, di mana Kaido mengatakan bahwa dia ingin menggulingkan pemerintahan yang cinta damai dari para bangsawan Tenryubito dengan kekejaman yang begitu kuat. Di sini, dia ingin semua orang setara dan anarki memerintah dengan bebas. Disitulah mulai rezim Kaido di Wano. Di scene lain terlihat sekali Kaido sedang berdiskusi dengan King. Di sini Kaido menyebutkan tentang anaknya, yaitu Yamato, yang selalu menyebut nama Joy Boy. Kaido tidak tahu dari mana bocah itu mendengar namanya. Dan Kaido mengatakan, jika Joy Boy adalah orang yang sama dengan seseorang yang kau tunggu, King, maka aku tahu siapa dia. Di sini, King hanya menanyakan siapa orang itu. Kaido pun menambahkan jika tampaknya Oden ingin membuka Wano untuk menyambut Joy Boy. Sepertinya Kaido sudah mulai merasakan feeling jika Joy Boy akan hadir dalam waktu dekat. Dan akhirnya kita kembali ke pertarungan, di mana terlihat sekali pertarungan antara Kaido dan Luffy benar-benar berada di puncaknya. Bahkan, salah satu anggota CP0 pun berusaha melarikan diri sejauh mungkin dari Onigashima. Di sini, Momonosuke yang melihat Luffy begitu yakin jika Luffy akan memenangkan pertarungan itu. Di sini juga Yamato terlihat terus menyemangati Momonosuke untuk melakukan sesuatu agar Onigashima tidak jatuh. Karena terlihat sekali awan api yang sebelumnya membawa Onigashima terbang mulai memudar, dan di sini Momonosuke pun berusaha untuk membuat awan api itu lagi. Sedangkan di dalam kastil, terlihat sekali semua penduduk terbawa oleh air yang dibawa Raizo dari Pulau Zou. Beberapa bahkan ada yang terlempar keluar dari Onigashima, tapi mereka terselamatkan dari bara api yang hampir membunuh mereka. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana Denjiro menyelamatkan Komurasaki atau Hiyori dari serangan Orochi. Setelah Orochi terbunuh, Denjiro mengatakan kepada Hiyori jika dia telah bertahan sampai sejauh ini, dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Di tempat pertarungan, Momonosuke terus berusaha untuk menciptakan awan api karena Pulau Onigashima semakin lama semakin turun akibat sudah tidak ada lagi awan api yang menahannya. Di sini pertarungan antara Luffy dengan Kaido juga semakin intens karena Kaido yang tubuhnya ditutupi oleh haki berusaha untuk menghancurkan tangan Luffy yang juga sudah ditutupi oleh haki yang sangat kuat. Di situ Kaido menanyakan kepada Luffy, dunia seperti apa yang dia inginkan? Ternyata di sini Luffy menyelimuti langsung tangannya dengan haki yang lebih kuat lagi, sehingga Kaido tidak bisa lagi menggenggam tangannya dengan mulutnya. Di sini Kaido pun berusaha untuk melawannya dengan api di sekujur tubuhnya, tapi ternyata Luffy masih bisa mengalahkan serangan Kaido itu. Di sisi lain, kita melihat bagaimana Momonosuke pada akhirnya berhasil menciptakan awan api lagi yang menahan Onigashima yang akan jatuh ke kota bunga. Di sini kemudian kita bisa melihat Kaido yang pada akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan Luffy sudah mulai pasrah dengan serangan terakhir dari Luffy itu. Luffy mengatakan dunia yang dia inginkan adalah dunia di mana teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau. Akhirnya hantaman Luffy yang begitu dahsyat berhasil menumbangkan Kaido, membuat Kaido benar-benar jatuh sampai ke tanah. Kejatuhan Kaido ini diiringi dengan berhasil ditahannya Onigashima sampai akhirnya Onigashima bisa mendarat di tanah di dekat kota bunga. Momonosuke terlihat begitu kelelahan dan kembali ke Kaido setelah menerima hantaman yang luar biasa dari Luffy yang membuatnya tidak bisa lagi bertahan. Kaido dalam keadaan sekarat dan penuh dengan darah di kondisi bentuk naganya mulai teringat masa lalu di mana ketika dia berbicara dengan King, Kaido mengatakan bahwa Joy Boy adalah seseorang yang akan mengalahkannya suatu hari nanti. Saat itu King hanya menanyakan, aku tidak yakin akan ada orang seperti itu yang bisa mengalahkanmu. Dan itulah akhir dari chapter 1049. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber.
Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!